Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz dan Amin dari kelompok 22 Kelautan 2020. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan pada LKM-MPD 2020 hari H. Nah, pada hari pertama disampaikan materi yang pertama oleh Kak Alfian Hidayat. Materinya itu adalah tentang personal building. Personal building itu adalah usaha untuk menggali atau membangun potensi dan kemampuan yang ada dalam kita, sehingga potensi tersebut bisa digunakan sebagai media untuk menggapai yang kita inginkan atau yang kita mau. Ada lagi yang namanya personal branding. Personal branding itu kegiatan untuk membangun personal image atau citra kita pada lingkungan, agar lingkungan atau orang lain lebih tertarik dengan pribadi kita atau diri kita. Jadi kalau personal branding itu bisa diartikan adalah menunjukkan branding untuk diri kita sendiri agar orang lain tertarik dengan diri kita. Di sini kita akan membahas tentang personal building. Personal building itu dapat kita cari dengan yang pertama adalah analisa potensi diri. Nah, analisa potensi diri itu adalah kegiatan untuk mencari apa kemampuan yang kita punya, karena yang mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu nih tentang kelebihan kita atau kekurangan kita dan hobi kita, karena jika kita tahu apa yang kita punya dan kemampuan apa yang kita punya serta kelebihan-kelebihannya, jadi kita dapat lebih dekat dengan personal building kita atau jati diri kita gitu. Karena kebanyakan orang itu masih terlalu fokus memikirkan kelemahan-kelemahan yang ada di dirinya, sehingga dia tidak mengetahui kelebihan apa yang kita punya untuk diri kita sendiri, untuk bisa kita jadikan sebagai jati diri kita dan keunggulan kita. Nah, yang kedua ada minat dan bakat. Minat itu adalah ketertarikan pada suatu hal dan keingintahuan lebih banyak, serta motivasi untuk tahu lebih banyak pada suatu hal gitu. Untuk bakat adalah kemampuan kita terhadap suatu bidang atau dalam suatu hal tertentu yang melebihi bidang-bidang yang lain. Jadi kita lebih expert pada bidang tersebut gitu. Nah, minat dan bakat itu kita perlukan dan kita perlu ketahui apa ya minat dan bakat kita gitu, untuk lebih menunjukkan atau membantu kita menemukan personal building kita atau jati diri kita gitu. Karena personal building itu dari minat dan bakat kita bisa tahu apa yang kita dapat lakukan gitu, apa yang kita ahli dalam hal tertentu seperti itu. Nah, kemudian menurut Kak Alfian disebutkan bahwa ada yang namanya teori multiple intelligence Howard Gardner. Apa sih itu? Nah, itu kecerdasan tertentu yang dimiliki tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang itu tidak melulu tentang kecerdasan akademik dan lain-lain. Jadi ada jenis-jenisnya. Nah, seperti yang disampaikan Kak Alfian, yang pertama adalah ada picture smart atau kecerdasan spasial. Picture smart ini berarti kecerdasan yang berkaitan dengan gambar-gambar dan seni-seni gitu. Jadi orang tersebut ahli dalam analisa suatu karya atau suatu bentuk gambar. Yang kedua adalah musik smart atau kecerdasan pada musik. Jadi orang-orang yang memiliki atau mempunyai kemampuan musik smart akan lebih expert atau lebih jago dalam menganalisa, membuat atau mendapatkan ide gitu untuk membuat musik seperti itu. Nah, untuk body smart atau kecerdasan kinestetik itu kecerdasan yang berkaitan tentang bentuk fisik. Jadi kemampuan orang yang lebih expert pada
kekuatan fisiknya. Jadi mungkin seperti atlet dan kegiatan-kegiatan yang orang tersebut jago dalam kegiatan fisiknya, seperti itu. Yang berikutnya atau yang keempat ada people smart atau kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini tuh berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berlaku sosial di masyarakat dan berhubungan dengan orang lain. Jadi orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini akan lebih mudah dalam bersosialisasi dan berbicara serta berhubungan dengan banyak orang. Yang kelima ada word smart atau kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau expert dalam penyampaian informasi dan mengkomunikasikannya gitu. Jadi orang tersebut jago dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk berikutnya ada logic smart atau kecerdasan logika. Nah, kalau yang kecerdasan logika itu adalah kemampuan orang yang expert pada seperti hitung-menghitung dan yang berhubungan dengan logika, seperti ilmu-ilmu pasti dan sebagainya. Kemudian ada natur smart atau kecerdasan naturalis. Untuk kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang yang jago atau lebih expert, atau mungkin dia sangat menyukai pada sifat-sifat alam dan seperti itu. Lalu berikutnya ada self smart, yaitu kemampuan seseorang dalam bekerja secara sendiri. Jadi orang tersebut lebih jago atau lebih handal jika dia bekerja sendiri, seperti itu. Nah, materi yang kedua disampaikan oleh Kak Cornelia Widya Prandita. Materinya yang disampaikan adalah tentang manajemen waktu. Nah, Kak Cornelia menyebutkan menurut Bapak Atkinson, manajemen waktu itu adalah soft skill yang berkaitan dengan semua tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana dan struktur agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian ada ahli lagi nih, namanya Bapak Forsyth. Nah, menurut Bapak Forsyth, manajemen waktu itu adalah cara bagaimana kita membuat waktu menjadi terkendali sehingga terciptanya suatu keefektifan, efisiensi, dan juga meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu itu merupakan kebiasaan yang tidak dapat diubah tapi bisa dimulai. Nah, Kak Cornelia menjelaskan tentang prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu menyediakan waktu untuk membuat prioritas. Yang kedua, menyusun jadwal dan to-do list yang didasarkan pada suatu patokan waktu, yaitu keadaannya, yaitu apa, mendesak atau tidak gitu. Yang berikutnya adalah bersikap tegas dan asertif. Bersikap tegasnya itu pada jadwal-jadwal dan kegiatan yang kita lakukan, itu jangan sampai terlambat. Yang berikutnya adalah memiliki prinsip persistensi, kemudian mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Kemudian Kak Cornelia menjelaskan juga tentang pentingnya manajemen waktu. Pentingnya apa sih? Pentingnya itu adalah dengan adanya manajemen waktu membantu kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Yang berikutnya, menjauhkan dari depresi dan stres gitu, karena kita sudah membuat jadwal nih, jadi kita harus berdasarkan jadwal tersebut sehingga kita tidak dikejar-kejar oleh deadline dan sehingga tidak depresi dan stres. Lalu berikutnya, membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk jadi lebih maju, karena dengan adanya manajemen waktu dituntut diri kita untuk menjadi lebih disiplin dalam waktu. Yang berikutnya adalah membuat kita menjadi lebih produktif. Nah, Kak Cornelia juga menyampaikan
akibat dari menyepelekan waktu, yaitu deadline-nya jadi menumpuk, terus kewajibannya tidak terpenuhi, dan kesehatannya menjadi menurun. Kemudian Kak Cornelia juga menjelaskan tentang strategi dalam melakukan manajemen waktu. Strateginya adalah dengan selalu berkomitmen dan konsisten terhadap waktu atau manajemen waktu yang akan menjadi kebiasaan. Jadi kita dituntut menjadi komitmen pada jadwal-jadwal yang sudah kita manajemen atau kita atur, sehingga kita akan menjadi terbiasa dengan jadwal tersebut. Yang berikutnya, membuat skala prioritas. Prioritasnya ini kita harus mengurutkan kegiatannya dari yang urgensinya yang paling mendesak dan yang paling penting, serta deadline waktunya lebih dekat dengan yang tidak mendesak atau santai gitu. Jadi kita harus membuat prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian membangun sifat proaktif, sehingga kita sadar bahwa harus melakukan manajemen waktu dan harus taat pada manajemen waktu tersebut. Nah, hambatan untuk manajemen waktu ini yang pertama adalah deadliners. Jadi yang kedua adalah skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, terperangkap ada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Yang keempat dan yang paling sering menimpa semua orang adalah rasa malas. Yang kelima, rekan kerja atau partner yang tidak suportif pada manajemen waktu kita. Yang keenam adalah penggunaan gadget yang tidak diatur. Nah, solusinya Kak Cornelia memberikan solusi, yaitu yang pertama, membuat list sesering mungkin. Terus berikutnya, tahu tentang waktu dan bijak dalam menggunakan gadget atau handphone gitu, sehingga kita bisa mengetahui mana yang lebih penting dan tidak menggunakan gadget lebih sering gitu. Yang berikutnya, berkomunikasi baik dengan teman atau partner, karena komunikasi terhadap lingkungan atau teman itu sangat penting dalam kita mengatur waktu. Yang berikutnya adalah mengubah mindset agar selalu proaktif. Nah, kemudian Kak Cornelia memberikan tips dan trik, yaitu yang pertama, mengerti batasan diri, harus berani bilang tidak, sehingga kita dapat menyesuaikan atau mengikuti manajemen waktu yang sudah kita buat dan tidak terganggu oleh orang lain, seperti itu. Yang ketiga, harus mengontrol kondisi mental. Yang keempat, jangan malu untuk meminta bantuan terhadap teman. Yang kelima adalah bertanggung jawab dalam manajemen waktu yang sudah kita buat dan jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Nah, pada hari kedua disampaikan tiga materi oleh pemateri. Yang materi pertama disampaikan oleh Kak Esther. Kak Esther menjelaskan tentang dasar komunikasi. Nah, Kak Esther menjelaskan tentang pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Bapak Paul Watzlawick, komunikasi akan terjalin secara tidak sadar. Jadi kita sebagai manusia akan selalu melakukan komunikasi, karena pada hakikatnya kita selalu melakukan penyampaian informasi secara tidak sadar, karena kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang informasinya tersampaikan oleh orang lain di sekitar kita, sehingga tanpa kita sadari apa yang kita lakukan dan apa yang kita tuju atau kita perbuat dapat memberikan suatu informasi dan menimbulkan suatu komunikasi. Nah, kemudian menurut Bapak Lawrence C. Ragan, hal-hal yang perlu disampaikan ataupun hal-hal yang disembunyikan, berkomunikasi pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, Bapak Harold Laswell. Nah, Bapak Harold Laswell ini menjelaskan bahwa komunikasi terdapat elemen-elemen.
Nah, elemen-elemen tersebut adalah who atau siapa, kemudian what atau apa yang kita sampaikan atau komunikasikan, kemudian which the channel atau media apa yang kita gunakan dalam komunikasi tersebut. Yang berikutnya to whom atau target komunikasi kita kepada siapa. Kemudian yang terakhir adalah what the effects atau apa efeknya terhadap lingkungan atau sekitar kita. Itu. Nah, Kak Esther menjelaskan bahwa agar memahami komunikasi, kita yang pertama adalah harus dapat memposisikan diri sesuai dengan forum yang sedang kita ikuti. Kemudian mampu menerima saran dan respect. Yang berikutnya, trik agar bisa bertahan dan dipertahankan di suatu komunitas. Pesan yang disampaikan menggambarkan diri kita itu siapa. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga sebuah citra atau hubungan komunikasi dengan orang lain. Kemudian Kak Esther menjelaskan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk jadi speaker yang baik. Yang pertama adalah etos kita atau kredibilitas. Karena tidak semua orang berhak untuk memberikan informasi yang bukan bidangnya. Jadi ada orang-orang yang lebih mengerti itu. Jadi kita harus tahu apa sih yang harus kita sampaikan, apakah sesuai dengan kemampuan atau kredibilitas kita. Yang kedua adalah logika, yaitu cara menyusun ide pada suatu plot yang rapi agar pendengar bisa memahami. Jadi cara penyampaian informasi kita kepada orang lain harus kita susun agar rapi dan agar pendengar dapat memahami apa saja yang kita sampaikan. So, yang ketiga ada pathos atau emotion. Artinya kita harus menyesuaikan emosi atau sifat sikap kita, karena dengan begitu kita dapat mendapatkan simpati atau empati dari orang yang kita ajak berkomunikasi, sehingga komunikasinya dapat berjalan dengan lebih baik. Dari kedua disampaikan oleh Kak Titis Buana. Beliau adalah alumni Ilmu Kelautan angkatan 2019. Nah, beliau menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan kaderisasi. Nah, Kak Titis menjelaskan bahwa pengertian kaderisasi. Nah, kader itu berarti makna orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam sebuah organisasi. Nah, jadi kaderisasi adalah proses pembentukan kader-kader baru dalam sebuah organisasi. Nah, kaderisasi di kelautan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada kaderisasi di bidang akademik dan non akademik. Di bidang akademik itu adalah berhubungan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari pada akademisi gitu. Yang non akademik adalah soft skill atau kemampuan dalam berorganisasi dan ilmu-ilmu yang ada di luar akademik. Kemudian Kak Titis menjelaskan tentang skill yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang pertama adalah problem solver atau pemecahan masalah, critical thinking atau berpikir kritis, kreatif atau kreativitas dalam melakukan hal. Yang berikutnya manajemen people atau kemampuan memanage atau mengatur orang-orang. Yang berikutnya adalah collaboration skills. Nah, Kak Titis juga menjelaskan bahwa kaderisasi itu adalah suatu jalan untuk memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Kemudian saya mengutip kutipan quote bagus dari Kak Titis, yaitu good process build good things. Nah, pada materi ketiga disampaikan oleh Kak Rizky Aldi Surya. Beliau menjelaskan tentang materi tentang organisasi. Kak Rizky menjelaskan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian Kak Rizky menjelaskan tentang inti-inti keorganisasian, yaitu yang pertama adalah keanggotaan, yang kedua adalah dasar hukum tertulis,
Dan yang ketiga adalah tujuan dan nilai yang ada pada organisasi. Kemudian suatu organisasi harus memiliki komponen utama, yaitu yang pertama adalah ideologi inti, yang kedua adalah visi dan misi, yang ketiga adalah pelaku, yang keempat adalah aset, yang keempat adalah peraturan dan tata aturan. Nah, Kak Rizik juga menjelaskan tentang fungsi mahasiswa. Fungsi mahasiswa terutama pada era sekarang ini adalah yang pertama agent of change atau agen perubahan kepada Indonesia yang lebih baik. Tuh, yang kedua adalah guardian of value atau penjaga nilai-nilai baik yang ada di masyarakat. Karena mahasiswa sendiri dituntut untuk bisa menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah iron stock atau generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Nah, Kak Rizik juga menjelaskan tentang organisasi mahasiswa di Undip. Organisasi mahasiswa Undip itu dibagi menjadi beberapa tempat atau situasi. Yang pertama, organisasi di bawah naungan universitas. Di situ ada BEM Undip, SM Undip, UKM, BSO, dan komunitas. Kemudian di bawahnya lagi ada organisasi dalam fakultas-fakultasnya, yaitu ada BEM Fakultas, SM Fakultas, UKM Fakultas, BSO, dan komunitas yang berada di bawah naungan fakultas-fakultas. Nah, di dalam fakultas sendiri terdapat lagi organisasi yang di bawah naungan departemen-departemen. Contohnya seperti himpunan, kelompok studi, dan komunitas-komunitas yang ada di bawah departemen tersebut. Kemudian Kak Rizik menjelaskan bahwa lingkup organisasi itu tidak hanya bisa kita dapat dari dalam kampus, tapi juga bisa kita dapatkan di luar kampus atau ekstra kampus. Nah, Kak Rizik juga menjelaskan tentang Ormawa sebagai wadah. Fungsi Ormawa sebagai wadah adalah yang pertama, mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga adalah meningkatkan potensi. Yang keempat adalah sarana kaderisasi yang unggul. Yang kelima, mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademis. Nah, hal-hal yang harus dikorbankan dalam organisasi adalah pikiran, waktu, dan tenaga. Nah, Kak Rizik juga menyarankan agar kita dapat menentukan keorganisasian yang tepat, yaitu caranya adalah yang pertama, kita harus mengenali minat dan bakat pada diri sendiri. Yang kedua, cari tahu manfaat mengikuti keorganisasi tersebut. Yang ketiga adalah cari tahu dampak yang ditimbulkan jika kita mengikuti organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kita harus mengenali visi dan misi dari organisasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.